Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Nabi Mustafa Muhammad ibn Abdillah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawwabul karim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yusma'. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm وافتح علينا بمعرفة العلم وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا أرحم الراحمين. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan Allah nikmat sehat, nikmat iman, dan tentunya juga nikmat Islam, sehingga kita masih bisa lagi Allah kumpulkan lagi di sini dalam keadaan sehat walafiat dan nggak kekurangan satu apapun. Dan insya Allah hari ini kita akan banyak bahas seputar mamnu minas sorf. Tapi sebelum ke mamnu minas sorf, pertanyaan ada nggak pertanyaan terkait dengan tanwin yang kemarin? Tafadhol, silakan. Ada atau belum? Ada yang perlu diskusikan nggak dari tanwin kemarin? Silakan. Yang tanwin tankir itu, dia faedahnya untuk membedakan antara satu dan lainnya. Untuk membedakan antara yang asli dengan yang bukan asli. Satu. Yang kedua, untuk membedakan antara biasanya digunakan untuk isim yang akhirannya waih. Seperti itu. Kholaweh, sibaweh, rohaweh, itu di antara beberapa banyak isim, baik itu nanti Mbak Yuni dapati di kitab-kitab hadis, contohnya adalah Imam Rohaweh. Kalau misalnya di kitab-kitab lugah itu ada Imam Kholaweh. Nah, itu semua nama-nama yang kalau misalnya kita pengen menisbatkan itu ke orang selain yang aslinya, kita menggunakan isim tankir atau tanwin tankir. Seperti itu. Itu Mbak Yuni. Atau ada pertanyaan yang lain? Bukannya dia itu untuk ini ya Ustaz, nakirah. Bukannya dia untuk nakiroh. Iya, yang contoh Ustaz jelasin kemarin kan si bawai, kan itu yang ma'ruf kita tahu ulama nahwu ya. Terus si bawaihin akhar itu kan nakirah. Iya, kenapa gitu emang? Nah, itu termasuk ini juga faedah dari tankir itu untuk nakirah juga. Kalau ada tanwin itu berarti isim itu nakirah. Iya, isim itu nakiroh. Gitu. Iya Ustaz. Yang sah sama sahin itu masuk tanwin tankir juga. Sah sama sohin, ya masuk tanwin tankir juga. Seperti itu. Ya Ustaz. Satu lagi yang tanwin iwab anil jumlah itu kan setiap kata dia itu ini Ustaz, masuk iwab anil jumlah. Oke, barakallahu fiik. Ya, dan yang kalau yang iwab anil isim itu yang setiap kata kullu enggak, yang kullu yang ada tanwin, apakah dia itu ada isim yang terhapus yang digantikan maksudnya dengan tanwin? Oke, ya barakallahu fiik. Kemarin itu saya terima kasih sudah mengingetin. Kemarin yang jadi contoh adalah yauma idzin. Ya kan? Dalam surat Al-Zalzalah. Selain yauma idzin, itu juga ada kata hina idzin. Hina idzin. Nah, yang tadi dibilangin sama Mbak Yuni, itu juga pun tepat juga. Bahwasanya setiap kata yang ada akhirnya in, dan dia itu berharokat tanwin, maka bisa dipastikan sebagian besarnya
itu dia merupakan tanwin iwad anil jumlah. Tanwin iwad anil jumlah. Seperti itu. Jadi selain yauma idzin ada hina idzin. Nah, itu tanwin iwad anil jumlah. Itu Mbak Yuni dan teman-teman yang lain. Sebagai tambahan yang kemarin. Ada lagi yang mau didiskusikan? Yang iwab anil isim itu setiap kata kulu yang ada tanwin dia termasuk Ustaz. Ya, setiap kata kul dan setiap kata ba'dun yang ada tanwinnya ba'din dan kulin pasti kulun, kulin, ba'dun, ba'din pasti dia tanwin iwad anil isim, anil ismi. Seperti itu. Selain kul ada ba'din. Misalnya tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Jadi ba'din di situ adalah rasul. Seperti itu. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat juz 3 yang pertama, balis di sebelah kiri. Tuh, seperti itu. Ada lagi? Ya, syukuran juga sudah ngingetin ini dan ada tambahan ya. Selain diri kemarin selain kul ada kalimat ba'dun, selain yauma idzin ada kata hina idzin. Nah, ini yang menjadi pembahasan tanwin tankir. Nah, sejauh ini yang kemarin pertanyaannya sama Mbak Sidroh dan juga tadi masih disinggung lagi sama Mbak Yuni, kenapa ja'a sibawaihi wa sibawaihin akhor. Sejauh pembacaan saya, tanwin tamkir yang itu diakhiri oleh sibawai, yang waih itu pasti diakhiri kata akhor. Seperti itu. Jadi sibawaihin akhor. Untuk apa? Misalnya gini, saya tulis. Ja'a sibawai wa sibawaihin akhor. Oke. Nah, ja'a sibawai ini merupakan isim yang definitif. Definitif. Artinya dia itu adalah isim yang makrifat. Sedangkan ketika kita bilang sibawaihin, ini definisinya adalah enggak definitif. Kok saya enggak ingat mustalahatnya. Selain definitif itu lawannya itu adalah yang enggak definitif, gitulah. Yang enggak definitif. Nah, agar supaya si bawaihin ini yang dia nggak definitif dan dia menjadi definitif, maka dia harus ditambahkan sifat. Gitu. Karena kita ingin mensifati seseorang. Dan seseorang itu, nama orang itu pasti sifatnya definitif. Dan karena si bawaihin yang bawah ini adalah tankir dan dia untuk menakirohkan, maka dia harus menggunakan sifat, yaitu kata akhor itu tadi, supaya menjadi definitif. Makanya biasanya dalam contoh-contoh itu ja'a sibawaihi wa sibawaihin akhor, seperti itu. Karena sibawaihin yang kedua ini itu merupakan nakiroh. Nakiroh, sedangkan kita menggunakan kata sibawaihin untuk nama orang. Nama orang jelas itu harus menggunakan isim ma'rifat. Makanya ditambahkanlah kata akhor untuk menjadikan sibawaihin yang kedua itu menjadi definitif ataupun menjadi ma'rifat. Seperti itu. Nah, itu sih sejauh ini yang saya ketahui seperti itu. Mbak Yuni melengkapi yang tadi. Ya, so. Itu kalau misalkan si bawahnya ada dua kan ya. Kalau misalkan samain sifatnya, kalau misalkan seseorang punya yang si bawahnya kita punya teman dan tidak gitu gimana? Ja'a si bawah, wa si bawahin gitu. Kan misalkan iya kan kalau misalkan ada dua makanya si bawahin akhorin. Nah kalau misalkan kita ada lagi satu lagi nih namanya si bawah, makanya apa? Memakai nama bintinya, binti apa namanya? Pokoknya orang tuanya atau pakai asalnya apa bagaimana? Iya, saya juga baru kepikiran ya.
Iya. Coba nanti deh saya cari tahu deh. Saya selama ini nggak pernah kepikiran seperti itu sih ketika dicontohkan sama guru-guru. Ya, baik. Coba ntar saya cari tahu lah. Seperti itu. Saya cari tahu coba nanti kalau misalkan dia betul. Ini Mungkin bisa apa namanya? dijamakan, Ustaz. Gimana? Mungkin bisa dijamakan. Di soalnya Jam. kalau dijamakan dia nggak bisa. Karena ada ini kan 3 sibaweh apa 1 ada sibaweh yang asli atau 3 ada sibaweh yang asli gitu. Maksudnya gimana Mbak Sidur? Coba tadi diperjelas lagi coba. Iya kan tadi kan Ustaz bilang kan nama sibawah itu merupakan nama ya, nama yang terkenal kan beliau ulama lah. Nah terus kita punya temen nih namanya Sibaweh, namanya Sibawahin Akhor kita panggil. Nah kan kalau misalnya kita ada lagi nama Sibaweh gimana? Ya. Gitu. Coba ntar saya tahu. Berarti ada 3 sibaweh, 1 sibaweh itu merupakan sibaweh yang ma'ruf, yang terkenal gitu ya. Saya coba ntar saya cari tahu. Seperti itu. Oke. Yuk yang lainnya ada tanya sampai sini? Kalau selama ada pertanyaan, kita akan coba lanjut ke materi kita hari ini. Nggak ada ya? Oke. Kenapa kok penting untuk kita mengetahui tentang tanwin ini? Karena nanti ini akan berkaitan dengan bahasa kita hari ini. Makanya saya dahulukan definisi tentang tanwin dan pembahasannya. Oke. Yuk kita lanjutin. Jadi tanwin yang kita kenal dengan misalnya kita taruh ke dalam kata Zaidun itu adalah kata Zaidun, Zaidin, dan Zaidan. Nah, Zaidun, Zaidin, dan Zaidan. Ini merupakan tanwin. Namanya tanwin atau lagi misalnya lagi kata rojulun misalnya. Kata rojul atau baitun deh. Ada baitun, ada baitin, ada baitan. Nah, ini merupakan 2 contoh, satu kata makrifat, satu kata yang dia itu adalah nakirah. Si tanwin, ketika suatu isim itu ada tanwinnya, maka dia nggak boleh punya 2 hal. Dia nggak boleh idofah, dan dia juga nggak boleh menerima al. Kalau sudah al, maka dia nggak boleh tanwin. Kalau dia sudah idofah, maka dia nggak boleh tanwin. Pokoknya di antara kedua hal ini nggak meniadakan adanya tanwin. Semisal contoh ketika kita bilang baitu al-mali misalnya, baitul mal. Nah, posisi kedua benda isim ini itu posisinya sebagai mudhof dan mudhof ilaih yang terangkum dalam idofah. Rukun idofah yang kemarin saya bilang ada 3. Ada yang namanya mudhof, ada yang namanya mudhof ilaih, dan juga ada yang robit. Itu jangan lupa untuk diingat-ingat. Ketika dalam posisi seperti ini, yaitu kita menjadikan si bait ini sebagai idofah dari simal, maka nggak boleh kita menambahkan tanwin padanya. Ataupun kita bilang bahasa kita meniadakan tanwin. Jadi kita hapus satu tanwin yang dipunyanya. Seperti itu. Jadi baitul mali. Mafhum sampai sini? Ada pertanyaan atau belum? Contoh lagi misalnya kalimat dar. Kalimat dar. Darun itu artinya rumah atau negara. Terus kita tambahin assalam. Nah, kalimat dar dan salam ini, si darnya ini nggak boleh ada tanwin. Ketika kita ingin menjadikannya dia idofah. Ketika kita menjadikan si dar ini sebagai mudhofun. Jadi dar dihapus salah satu nun tanwinnya. Hapus semua sudah. Daru salami. Seperti itu. Daru salam. Nah, ini 2 contoh. Nah, sedikit sebagai pengetahuan aja, nanti teman-teman akan menjumpai istilah darussalam ini. Darussalam itu biasanya
dinamakan oleh kepada dua hal. Pertama, Darussalam biasanya dinamakan untuk kota Irak atau kota Baghdad. Yang kedua, Darussalam juga itu biasanya dinamakan untuk negara Islam. Biasanya diitlakkan pada dua hal ini, kepada kota Baghdad dan juga kepada Darul Islam, kepada negeri-negeri Islam. Itu namanya disebut sebagai namanya Darussalam. Nah, ketika dua isim itu mereka itu diidofahkan, maka dia nggak boleh ada tanwin. Seperti itu. Oke, intinya adalah kalau ada tanwin nggak boleh ada idofah, nggak boleh ada al. Oke, tapi misalnya kita lihat di Quran surat Al-Baqarah ayat 179 misalnya. Sebelum kata al-wasiyah, khairon al-wasiyatu. Seperti itu kan. Khaironil wasiyatu kan dibaca seperti itu. Biasanya. Khairon al-wasiyatu. Nah, khaironil wasiyatu kan dibacanya khaironil wasiyatu. Biasanya kalau di Quran-Quran itu ada sininya dan nunnya kecil. Nah, pertanyaan berikutnya, Ustadz, apakah ini jumlah idofah atau tidak? Seperti itu. Nah, kalau ada yang nanya, apakah ini jumlah idofah atau tidak, Ustadz? Nah, sebelum saya jawab, kira-kira ada nggak yang mau menebak khaironil wasiyatu ini dia itu jumlah idofah atau bukan? Atau dia itu idofah atau bukan? Mbak Devi deh, coba deh jawab, Mbak. Dia jumlah idofah bukan? Dia idofah bukan? Idofah. Idofah. Mbak Wahidah, dia idofah bukan? Bukan. Bukan. Kenapa bukannya? Karena khairannya itu tanwin ya, Ustaz. Terus? Kalau mudhof kan nggak boleh tanwin. Oke. Apa bagus ininya penglihatannya? Terus saya tanya sama Mbak Sidroh, dia idofah bukan? Bukan. Bukan. Kenapa Saya bukannya? udah pendapat tapi saya udah pendapat tapi. Kenapa pendapatnya? Bukan karena ada tanwin. Iya, tapi karena ada nun sukun di situ, nun sukun, ada huruf nunnya di situ. Oke, saya tanya sama Mbak Indi. Mbak Indi, dia idofah bukan? Nggak tahu, Ustaz. Nggak tahu. Oke. Saya tanya sama Mbak Ajiza. Mbak Ajiza, dia tanwin, dia idofah bukan? Idofah bukan dia. Oke, baik deh. Jawabannya adalah dia bukan idofah. Kenapa bukan idofah? Karena maknanya dia nggak satu padu. Seperti itu. Maknanya nggak satu padu. Ketika kita meletakkan dua kata, kan kemarin kita pernah bilang ya, ada dua kata, yang mana dua kata ini ketika digabung menjadi satu kalimat yang dia itu punya arti yang baru. Akan tetapi, kalau misalkan dua kalimat yang kita gabung ini nggak melakukan makna yang baru, dan dia nggak menjadikan suatu makna tersebut itu makna yang jadid, makna yang baru, maka dia nggak bisa disebut sebagai namanya idofah. Karena rukun ketiga dari idofah itu ada robit. Ada namanya robit, yaitu akal kita. Ini kira-kira bisa nggak ya untuk dijadikan idofah? Seperti itu. Jadi robit itu menjadi penting untuk kita ketahui. Makanya kemarin di awal saya bilang, ini rukun idofah harus diingat ya. Kalau nggak kayak gitu. Pertama ada mudhof ilaih, ada robit, ada akal kita yang menentukan apakah ini mudhof atau mudhof ilaih. Nah, penginderaannya Mbak Wadi tadi bagus, bahwasanya khairanil wasiyatu dan di situ ada tanwin. Itu udah tepat. Satu. Karena dari sisi tulisannya itu sebenarnya sudah menunjukkan bahwasanya di sini nggak ada robit. Seperti itu. Jadi tanwin itu nggak ada robit antara kalimat khair dan kalimat wasiyah. Nah, ini sama halnya ketika kita bilang misalnya
Ini mohon maaf ya kalau untuk para para muallim, para guru. Misalnya ketika kita bilang gini, doroba Zaidan muallimu al-muallim misalnya. Allah al-muallimu. Zaid telah dipukul ataupun Zaid di sini jadi maf'ul bihinya. Sedangkan muallim di sini menjadi fa'ilnya. Berarti guru telah memukul Zaid. Seperti itu. Kalau misalkan kita sambungin doroba Zaidanil muallimu. Di antara kalimat Zaid dan muallim di sini ini nggak ada robit. Nggak ada robit makna. Zaidanil muallim. Siapa Zaidan muallim? Nggak nyambung dengan kalimat sebelumnya ataupun dengan fiil sebelumnya juga pun nggak ada ketersambungan. Nah, makanya di sini penting untuk kita mengetahui adanya robit atau tidakkah dua isim tersebut. Kalau ada robit, maka berarti bisa kita hukumi sebagai idhofah. Oke, mafhum sampai sini belum? Mbak Devi, Mbak Sidroh, atau ada pertanyaan? Pertanyaan belum? Ustaz, Yuk. izin bertanya. Itu kan nun kecil namanya nun iwat ya. Itu beda sama tanwin yang iwat kemarin nggak? Yang mana? Yang mana? Yang kalau misalkan khairanil wasiyatu itu kan dibaca itu kan apa? Nunnya itu kan namanya nun iwat. Iya bukan? Nunnya bukan nun iwat, itu nun itu nun untuk untuk wasol, untuk kita mewasolkan. Seperti itu. Karena kan aslinya kan khairon al wasiyatu. Gini. Oke, saya harus perjelas lagi. Yo. Aslinya kan gini kan, khairon al wasiyatu. Ya enggak? Jadi karena ada dua ini kan nun juga nih, sukun juga. Iltiqa usakinain. Nah, supaya keluar dari iltiqa usakinain ini, si nun yang ini, harokat nun yang sukun ini dirubah menjadi kasroh. Jadi khaironil wasiyatu. Seperti itu. Sama seperti kita bilang anil. Misalnya kalimat an sama masjid misalnya. Kan kita ganti tuh si nunnya ini menjadi sukun. Kenapa ada iltiqa usakinain? Ketemu dua sukun. Jadi anil masjidi. Terus kalau misalkan minal baiti misalnya. Kan min al baiti. Tapi ketika kita ingin wasolkan dia menjadi minal baiti. Ya enggak? Nah, itu apa namanya alasannya? Mafhum sampai sini, Mbak Wahida? Oke. Mbak Indi, ada pertanyaan belum sampai sini? Belum ada, alhamdulillah Ustaz. Ada yang bertanya? Oke. Mbak Azizah, Mbak Keke, ada pertanyaan belum sampai sini? Belum ya? Oke. Nah, atau masih ini Ustadz, masih mencerna Ustadz gitu. Yang mana yang belum dipahami, yuk saya tungguin sambil dicatat lah. Tafadol silakan. Kalau ada yang mau tanya, Mas Farhan, tafadol Mas. Kalau ada yang mau tanya Mas. Belum ada Ustadz. Baik. Oke, mafhum ya sampai sini ya. Ini tentang tanwin dan segala bentukannya. Seperti itu. Yuk, kalau belum ada, kita lanjut ya. Nah, lanjut. Oke. Kita punya kaidah. Kaidahnya dicatat nih. Kalau ada nama kaidah, kaidahnya dicatat. Al aslu fil asma atau fil ismi. Al aslu fil ismi itu mu'rabun. Hukum asal dari isim adalah mu'rab.
Al-aslu fil fi'li itu mabniun. Hukum asal dari isim adalah mu'rab. Hukum asal dari fi'il adalah mabni. Hukum asal dari fi'il adalah isim adalah mu'rab. Hukum asal dari fi'il adalah mabni. Ini kaidah dicatat. Ini kaidah yang sifatnya muttoridun. Artinya sifatnya tetap. Seperti itu. Kaidah yang bersifat tetap. Oke. Ketika kita punya rojulun. Rojulun artinya apa Mbak Wulan? Laki-laki. Ketika kita ingin mendefinitifkan dia menjadi ar-rojul. Jadinya apa kira-kira artinya? Seorang laki-laki saat ya. Atau laki-laki itu, gitu kan? Iya. Kita di pelajaran kemarin, kita kenal bahwasanya al ini merupakan alamat. Alamat dari isim. Artinya, ada atau enggak adanya al, maka isim tetaplah isim. Ada atau enggak adanya al, isim tetaplah isim. Kemarin kan begitu kita bilang alamat. Nah, ini menjadi alasan kenapa isim itu aslinya adalah mu'rab, bukan mabni. Seperti itu. Dan juga ini menjadi petanda, menjadi alasan bahwasanya asalnya isim adalah tankir, adalah nakiroh. Hukum asal isim selain mu'rab dia adalah nakiroh. Tadi saya pengen ngomong nakiroh, kok malah ke mu'rab. Hukum asal isim selain dia itu mu'rab, berubah-berubah harokatnya, dia juga hukum asalnya adalah nakiroh. Hukum asalnya adalah nakiroh. Sedangkan ma'rifat itu adalah far'unnya, adalah cabangnya. Ini aslunya. Nah. Oke. Hukum asal isim adalah nakiroh, artinya dia nggak definitif. Nanti kasih tahu ya kalau misalkan ada yang tahu definisi dari kebalikannya atau antonimnya dari definitif ya. Dan hukum ataupun sedangkan ma'rifat itu merupakan far'unnya dari nakiroh. Kalau dalam bab isim ini. Seperti itu. Oke? Jadi kita punya dua kaidah. Al-aslu fil ismi mu'rabun, artinya zaidun, zaidin, zaidan, rojulun, rojulin, rojulan. Yang kedua, al-aslu fil ismi itu nakirotun, nakiroh. Ini saya tambahin lagi ya. Nakirotun. Nah, hukum asal dari isim itu ada mu'rabun dan juga nakiroh. Berarti mu'rab cabangnya apa? Cabangnya adalah mabni. Cabangnya nakirah apa? Cabangnya nakirah adalah ma'rifat. Kalau dalam bab isim. Nah, ini berkebalikan kalau di bab fi'il. Bab fi'il, hukum asal dari fi'il adalah mabni. Artinya apa? Artinya ketika kita bilang fa'ala, misalnya, jangan fa'ala deh. Misalnya kita bilang fataha ini sampai yaumil kiamat, sampai hari kiamat nanti, dia pasti bakalan harokatnya fathah. Seperti itu. Bakal harokatnya fathah. Ustadz, kalau misalnya ketika kita, nanti dia nempel sama domir jadi fataha, fatahu, nah itu nanti ada perbedaan pendapat di kalangan ulama Kufah sama ulama Basrah. Yang mana ulama Kufah bilang bahwasanya itu berubah juga harokatnya, nggak fathah. Tapi ulama Basrah bilang itu harokatnya tetap harokat fathah, akan tetapi dia berubah karena dia ngikutin si domir tersebut. Sehingga apa yang sejenis dengan domir tersebut, maka dia berubah kepada harokat tersebut. Fatahu, fataha, fatahna, dan teman-teman yang lain. Seperti itu. Nah, itu terkait tentang isim atau terkait tentang fiil yang mana dia itu adalah selalu fathah terus. Seperti itu. Ataupun selalu harokatnya nggak pernah berubah.
Harokat akhirnya selalu berubah-ubah. Harokat akhirnya nggak pernah berubah. Seperti itu. Nah, dari sini, terus juga, di fi'il amr juga, sebelum ke kesimpulan, di fi'il amr juga, fi'ilnya adalah iftah. Iftah. Afwan. Bagus banget tulisannya. Iftah. Iftah. Nah, di dalam fi'il amr juga, itu para ulama, khususnya ini ulama Basroh, itu mengatakan bahwasanya dia itu harokatnya adalah tetap. Harokatnya adalah sukun. Seperti itu. Adapun nanti iftahu, iftaha, nah itu nanti karena dia mengikuti domir. Sama seperti kata fatah tadi. Nah, karena kedua hal inilah para ulama, khususnya ulama Basroh itu mengatakan bahwasanya al-aslu fil fi'li itu mabniun. Hukum asal dari fi'il adalah mabni. Seperti itu. Fi'il mudhari gimana Ustadz? Fi'il mudhari dia pengecualian. Dia itu bersifat mu'rab. Nah, seperti itu. Nah, karena fi'il madi dan fi'il amr itu mereka itu keduanya mabni, maka si fi'il secara umum dihukumi sebagai mabni. Meskipun fi'il mudhari dia itu enggak mabni. Nah, mafhum sampai sini? Belum? Ada pertanyaan atau belum? Mbak Ulan. Ustadz, yang kemarin itu, yang pertanyaan di nomor berapa ya kemarin? Nomor 4 kalau salah. Itu kan, kedengeran nggak suaranya? Nah, itu kan kemarin tentang yang isim sama fi'il kan. Al-ismu Ya. al-fi'lu. Nah, itu kemarin itu, yang saya ingat tuh, Ustadz kayaknya belum nyampein gitu. Nah, yang isim itu dari apa? Dari aslun kan, fi'lun dari far'un. Nah, itu minta tolong dijelasin lagi Ustadz. Itu saya sudah jelaskan kemarin bahwasanya asalnya kan gini. Kemarin saya sudah jelaskan itu Mbak Bulan. Mungkin Mbak Bulannya kesilap. Jadi hukum asal dari ataupun ismun itu merupakan aslun. Sedangkan fi'lun itu adalah far'unnya. Kenapa bisa begitu? Karena gini. Isim itu menyimpan hadas. Bukan hadas najis ya. Tapi ini hadas kejadian. Sedangkan fi'lun itu menyimpan hadas wa zaman. Pertanyaannya, kalau misalkan kita bilang asli itu pasti satu atau dua? Kita bilang ini aslinya tuh ini loh, seperti itu. Asli itu pasti dia tuh cuma satu atau dia tuh ada dua? Satu. Berarti kalau dari sini, ismun atau fi'lun yang asli? Ismun. Nah, dari sinilah para ulama bilang ismu isim itu adalah aslun. Sedangkan fi'lun itu adalah far'un. Nah, ini kemarin sudah kita jelasin. Gitu. Mafhum sampai sini? Alhamdulillah Ustadz tadi yang yang khairanil wasiyatu itu bukan 179 Ustadz tapi 180 Al-Baqarah. Oh ya. Afwan, saya salah. Syukran sudah Terus itu anonim dari definitif itu implisit Ustadz. Definitif. Oh gitu. Oke. Baik. Oke. Baik, syukran sudah diingatkan, sudah ditambahin. Oke, ada lagi yang mau didiskusikan? Gak ada ya? Mafhum sampai sini? Mbak Indi, ada pertanyaan? Mbak Keke, ada pertanyaan? Ada? Kaidah-kaidahnya dicatat ya. Kaidah-kaidahnya dicatat dan difahami betul-betul. Karena nanti ini akan sangat kaitan erat di bab-bab berikutnya, bab-bab isim ataupun bab-bab nahwu berikutnya itu akan sangat kaitan erat dengan ini.
Seperti itu. Jadi mohon untuk difahami betul-betul. Nggak ada pertanyaan? Yuk. Berikutnya, si kalimat, kan kalimat, kemarin kita bilang kalimat itu terdiri dari ismun, fi'lun, wa harfun. Ismun, fi'lun, dan harfun. Oke. Nah, fi'lun, harfun itu ada punya 5 bentuk. Dan itu sudah kita jelaskan juga. Ada yang harfun terdiri dari 1 huruf, ada yang terdiri dari 2 huruf, ada yang terdiri dari 3 huruf, ada yang terdiri dari 4 huruf, dan ada yang terdiri dari 5 huruf. Yang dari huruf contohnya adalah ba, yang terdiri dari 2 contoh adalah min, yang terdiri dari 3 adalah ala, yang dari 4 contoh adalah mata, la'alla, yang dari 5 adalah contohnya adalah ka'anna. Yang kelima, ada yang ingat nggak? Contohnya yang 5 huruf itu contohnya adalah Innama. Innama ya? Ya, innama. Ya, betul, innama. Ya. Tapi nanti kalau misalnya teman-teman bilang ada ulama yang mengatakan bahwasannya asli huruf itu adalah 1 huruf dan 2 huruf, itu pendapatnya kurang mustaqim, kurang lurus. Kenapa? Karena setelah ditatabu fakta bahwasanya harfun itu ada terdiri dari 3 dan 4 dan 5. Nah, kalau misalkan nanti teman-teman dapati bahwasanya ada yang bilang bahwasanya asli huruf itu adalah 2 huruf, itu pendapat yang kurang mustaqim. Dan itu pendapatnya Imam Syatibi. Nah, mengatakan bahwasanya aslinya huruf itu adalah 1 dan 2 huruf. Nah, harfun itu sifatnya mabni. Harokat akhirnya nggak pernah berubah dia. Min ya harokat akhirnya ya sukun. Ala ya sukun juga. La ala ya fathah. Innama ya sukun. Harokat akhirnya nggak pernah berubah. Fi'lun, tadi kita udah sepakat bahwasanya fi'il itu dia itu harokatnya nggak berubah. Nah, dari sini kita punya kelompok bahwasannya fi'lun dan harfun itu punya kelompok namanya kelompok mabniyah. Mabniyah. Sedangkan ismun itu punya nama namanya mu'rabah. Dia berubah-berubah. Oke. Mafhum sampai sini ya? Oke. Dalam kenyataannya isim itu dia itu ada yang harokatnya berubah, ada yang harokatnya nggak berubah. Kita bilang namanya mutagoyir. Yang namanya sabit, tetap. Oke? Dia isim, tetap, mutagoyir. Misal contoh kalimat ro'aitu. Nah, ro'aitu. Ro'aitu isimnya mana, Mas Farhan? Aku telah melihat. Isimnya mana? Mana fi'il, mana isim? Ya, Ustaz. Ro'aitu itu isim mana, yang fi'il yang mana? Ro'aitu. Ro'a fi'il, Ustaz. Fi'il. Tunya? Isim ya? Isim. Kenapa? Jenisnya apa isimnya? Isim domir, Ustaz. Domirnya mutasil apa munfasil? Mutasil, Ustaz. Mutasil, barakallahu fiik. Yo. Artinya adalah aku melihat. Ya, syukron.
Afwan. Ketika saya bilang gini, Mbak Keke misalnya, saya tanya sama Mbak Keke misalnya, ketika saya bilang ro'aita, terus saya artikan aku melihat juga, boleh nggak? Boleh atau enggak? Ketika saya bilang ro'aita itu artinya aku melihat. Boleh. Boleh. Oke, wajib. Saya tanya sama Mbak Wahidah. Boleh nggak ketika saya bilang ro'aita itu artinya aku melihat? Tidak boleh. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena artinya beda. Beda. Oke, barakallahu fiik. Artinya yang benar adalah kamu telah melihat. Nah ini, artinya kamu telah melihat. Terus saya tanya sama Mbak Sidro misalnya, ketika saya bilang ro'aiti, boleh nggak ketika saya bilang ro'aiti itu artinya aku melihat? Apa Ustadz? Macet Ustadz. Ro'aiti, boleh nggak saya bilang, ro'aiti boleh nggak saya bilang artinya itu aku melihat? Kenapa Ustadz? Oke, baik. Saya tanya sama yang lain deh. Saya tanya sama Mbak Indi, ro'aiti Mbak Indi, boleh nggak saya artikan artinya aku melihat? Nggak bisa, Ustadz. Nggak bisa, karena dia untuk anti, domir anti. Kamu perempuan melihat. Oke, barakallahu fiik. Nah, karena nggak bisa berubahnya dia, ini kan isim ya kan? Isim kan tadi kan Mas Farhan bilang, ini isim. Isim apa modelnya? Domir. Domir apa? Domir mutasil. Nah, karena dia nggak bisa berubah ini, dia masuk ke dalam bagian sabit ini. Yang dia nggak berubah. Kenapa kok dia nggak berubah? Karena dia mirip seperti huruf. Kok gitu Ustadz? Iya, huruf ba, apa harokatnya berubah jadi ba? Kan huruf bi terus. Bi, huruf li juga pun sama. Ya bi terus. Nggak pernah berubah. Karena kesamaan isim ini, si tu, tati, dengan ba, maka dia masuk ke dalam bagian sabit ini. Atau yang kita sebut sebagai namanya goiru mutamakin. Sebabnya apa? Sebabnya syibhul harfi. Sebabnya adalah syibhul harfi. Dia mirip dengan huruf. Syibhul harfi. Mafhum sampai sini? Jadi hukum yang ada di huruf, yang itu dia harokatnya nggak berubah, itu diterapkan ke dalam isim. Yang mana isim yang diterapkan hukumnya sama seperti harfun, itu adalah isim domir. Yang mana dia itu mabni, dan sifatnya mabni adalah tabit. Dalam bahasanya para ulama, disebut sebagai namanya goiru mutamakin. Seperti itu. Nah, mafhum sampai sini? Atau perlu diulang lagi? Mbak Ulan, Mbak Devi? Jadi si sabitnya itu dari segi maknanya apa dari segi tulisannya Ustaz? Harokatnya. Dari segi harokatnya. Harokatnya. Kan dia berubah sih harokatnya. Kan, tapi apa tadi saya bilang, ro'aita saya bisa bilang artinya aku melihat? Enggak. Ya kan, selalu ro'aitu, tu terus kan aja kan? Fa'altu, ro'aitu, fatahtu, nasortu, wado'tu. Kan tu terus kan? Berarti berkaitan dengan makna dong? Berkaitan dengan makna. Enggak, ini yang menjadi fokus kita itu bukan makna. Yang menjadi fokus kita adalah harokatnya nggak berubah. Harokat dia nggak berubah. Si harokatnya tidak berubah kan Ustadz? Kan, bentar ya. Saya cerna dulu. Jadi si tu-nya teh kan yang artinya teh aku melihat ya. Gak mungkin kan Tita teh aku melihat yang tadi kan bilangnya. Ya. Berarti kita lihat dulu sih maknanya gitu kan. Sambil juga lihat si harokatnya gitu Ustadz maksudnya. Gitu Oke, maksudnya. ya. Gitu. Tapi
yang menjadi fokus kita adalah bahwasanya ro'aitu artinya tuh aku melihat, itu nggak mungkin nanti kita bilang ro'aita itu artinya aku melihat. Pasti akhirnya itu domah. Nggak mungkin dia itu berubah jadi kasroh, nggak mungkin berubah jadi fathah. Karena kalau berubah jadi kasroh, artinya itu udah kamu laki-laki melihat, kamu perempuan melihat, dan kalau misalnya berubah jadi fathah, artinya itu kamu laki-laki melihat. Akan tetapi ala kulli hal itu semua, maupun tu tati, itu bersifatnya terus. Itu diterapkan pada semua fiil, maka kalau misalkan kita pengen ngomong aku, pasti tu, kalau misalkan kamu laki-laki itu ta, kalau misalkan kamu perempuan itu ti. Karena kekonsistenan sita itu pada satu keadaan dan pada satu makna, maka dia diserupakan dengan harokat harfun yang dia itu cuma punya satu keadaan saja. Contohnya adalah bi. Bi itu nggak mungkin berubah jadi ba atau jadi bu. Dia tetap bi terus. Keserupaan antara isim yang di sini adalah tu, tati, dengan ba, yaitu keserupaan antara harokat yang nggak pernah berubah, itu menyebabkan kesamaan hukum. Apa kesamaan hukumnya? Bahwasanya harokatnya adalah mabni. Isim di sini adalah isim yang mabni. Artinya harokatnya nggak berubah. Seperti itu. Oke. Nah, sampai sini Mbak Ulan, ada diskusi nggak? Ya Ustadz, berarti itu bentukannya situ, bentukannya sita, bentukannya siti, terus-terusan gitu ya. Yang disebut sabit itu. Ya. Oke, baik Ustadz. Oke. Yuk, Mbak Devi ada diskusi nggak sampai sini? Ada. Oke, Mbak Via, gimana? Udah nyambung belum? Sampai sini atau mau diulang? Masih mau diulang atau tidak? Oke, baik, alhamdulillah. Oke. Yuk. Nah, sedangkan yang mutaghayyir, yaitu seperti Zaidun tadi, itu disebut sebagai namanya mutamakin. Isim yang dia itu disebut sebagai namanya isim yang mutamakin. Isim yang dia itu menempati tempat keisiman. Menempati tempat keisiman. Dia nggak syibhul bil harfi. Oke? Nah, isim ini yang kita sini ya, kita bahas ini ya sebelahnya baru ya. Dia tadi punya dua, ada yang mutaghayyir, ada yang dia itu sabit. Yang di sini disebut sebagai namanya mutamakin, di sini disebut sebagai namanya ghairu mutamakin. Nah, mutaghayyir ini apa sebutan ulama-ulama zaman dulu, ulama mutaqaddimin. Sedangkan mutaakhirin itu disebutnya sebagai ini mutamakin, ini mutaakhirin, ulama-ulama setelah mutaqaddimin. Oke? Hanya sebutan ulama-ulama mutaakhirin dan ulama-ulama mutaqaddimin, seperti itu. Oke. Lalu si mutaghayyir ini punya dua. Ini kita sebut tadi namanya syibhul harfi ya. Syibhul harfi. Tapi nanti syibhul harfi ini ada tiga macam. Itu nanti di level berikutnya kita akan ketemu itu. Untuk sementara ini satu ini dulu aja. Berikutnya, si mutaghayyir ini punya ada yang namanya mutamakin amkan, yang benar-benar dia itu menempati tempat keisiman, mutamakin amkan. Ada yang dia itu disebut sebagai namanya mutamakin ghairu amkan. Oke. Suara saya masih kedengaran jelas ya?
Oke, Afan, agak telepon saya mati tiba-tiba. Halo, suara saya masih kedengeran? Iya, Terdengar Ustaz. Oke, baik. Nah, sampai sini paham ya? Ini ada namanya mutamakin amkan sama mutamakin goiru amkan. Nah, mutamakin amkan itu artinya harokatnya itu berubah sempurna antara Zaidin dan Zaidan. Sedangkan mutamakin goiru amkan itu cuma punya dua saja harokatnya. Harokat domah dan harokat fathah. Harokat domah dan harokat fathah. Ini disebut sebagai namanya mutamakin amkan dan mutamakin goiru amkan. Contoh. Zaidun itu bisa jadi Zaidin, bisa jadi Zaidan, bisa jadi Zaidun. Sedangkan mutamakin goiru amkan, contohnya adalah Fatimah. Fatimatu dan juga Fatimata. Dan ini kemarin kita sudah bahas. Kenapa kok Fatimah itu nggak boleh nerima tanwin? Karena dia nyimpen dua hal. Dia nyimpen alamiah dan juga dia nyimpen nama mu'annas. Yang mana kedua ilat ini mirip ilatnya seperti ilatnya fi'il, yaitu nyimpen zaman dan nyimpen hadas. Fi'il itu dihukumi mabni, maka isim ini dihukumi sebagaimana fi'il dihukumi. Apa bentukannya fi'il? Bentukannya fi'il itu cuma ada dua. Imma dia itu domah, fathah. Dia nggak bisa terima kasroh. Makanya kasroh dalam hal ini itu dihilangkan. Seperti itu. Karena fi'il cuma nerima dua harokat saja. Harokat fathah dan harokat domah. Seperti itu. Nah, dalam hal inilah fi'il ataupun isim yang mutamakin goiru amkan itu kita sebut sebagai namanya isim yang shibahul mati lagi nih. Disebut sebagai namanya shibahul fi'li. Seperti itu. Disebut sebagai namanya shibahul fi'li. Afan, apa namanya? Saya kok hari ini ada banyak ini kendala. Yang mutamakin goiru amkan ini disebut sebagai namanya mutamakin goiru amkan contohnya adalah Fatimah, dan dia itu diserupakan dengan isim yang mana karena keserupaan dia isim ini dengan fi'il, yaitu dia punya dua ilat, makanya dia dihukumi sebagaimana fi'il dihukumi. Fi'il dihukumi sebagai apa? Sebagai dia cuma punya dua harokat fathah dan harokat domah, dan dia nggak menerima kasroh. Nah, ini disebut sebagai namanya mutamakin goiru amkan. Yuk, sampai di sini coba ada yang mau didiskusikan atau belum? Suara saya lancar tapi kan ya? Lancar. Ya, itu mutamakin maksudnya dari kata mutamakin amkan yang isim yang tadi apa katanya? Isim yang benar-benar isim itu maksudnya. Maksudnya itu isim yang bisa isim yang dari wazan gitu, Ustaz. Dari gitu. Maksudnya gimana? Sebentar. Saya masih bingung saat ini. Maksud dari kata isim yang benar-benar isim sama isim yang nggak benar-benar isim, itu maksudnya gimana, Ustaz? Suara saya masuk nih ya. Oke. Sebentar, saya share lagi. Sebentar. Coba, belum lagi pertanyaannya.
Iya kan? Suara saya kembali. Jadi ada makin berarti apa? Isim yang benar-benar isim Ustaz gitu. Tadi kan sama isim yang ghairu mutamakin sama mutamakin amkan. Sama ghairu mutamakin amkan. Gitu kata dia. Ah, ya, Nah, mutamakin amkan sama mutamakin ghairu amkan. Kenapa tuh iya, dia? iya maksud dari kalimatnya isim benar-benar isim maksudnya yang isim yang bisa dikenal dari wazan gitu. Oke, bukan gini. Isim yang dimaksud dengan mutamakin amkan artinya isim tersebut itu nerima 3 harokat. Yang mana hukum asal isim tadi apa? Itu dia Hukum harus asal isim. tanwin atau enggak al. Bukan, Ya, ada lagi hukum asal al-aslu fil ismi. Al-aslu fil ismi mu'robun. Oh iya, Al-aslu fil fi'li itu mabniun. Kalimat mu'robun itu maknanya adalah dia itu punya 3, dia itu nerima 3 harokat. Nerima 3 harokat. Harokat fathah, harokat dhammah, dan juga harokat kasroh. Itu yang dimaksud sebagai namanya mu'robun. Seperti itu. Iya Ustaz, itu paham itu maksudnya itu. Maksudnya yang katanya Ustaz, pemilihan katanya. Kan kayak misalkan Fatimah tuh, Fatimah. Gitu. Kan, ya begitu. Oke. Yang dimaksud ini gini. Pertama mungkin ada pengertian dari mutamakin amkan dan mutamakin ghairu amkan itu saya juga sebenarnya tuh nyari-nyari apa sih sebenarnya bahasa Indonesianya mutamakin amkan dan mutamakin ghairu amkan seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan mutamakin amkan itu dia menempati tempat keisiman. Yang kedua, mutamakin ghairu amkan adalah dia itu nggak menempati tempat keisimannya dengan penuh, hanya sebagian saja. Contohnya apa? Contohnya adalah Fatimah. Fatimah di sini dia nggak menempati tempat keisimannya secara sempurna. Nggak seperti mutamakin amkan tadi. Kenapa? Setelah tatabu fakta, bahwasannya Fatimah itu kenapa kok harakatnya cuma ada 2? Ima dia Fatimah tuh, ima dia Fatimah tak. Ternyata setelah dicari ilatnya oleh para ulama berpendapat bahwasannya Fatimah itu nyimpen 2 ilat. Ilatnya itu apa? Ilat alam, nama orang, dan ilat mu'annas. Yang mana 2 ilat ini sama seperti ilatnya fi'il. Seperti itu. Ilatnya fi'il itu adalah nyimpen hadas wa zaman. Seperti itu. Kalau di pertemuan kemarin saya bilang bahwasanya bahwasanya fi'il itu merupakan far'unnya dari isim dan juga dia itu nyimpen zaman. Ataupun ini juga saya sebutin lagi bahwasanya Fatimah itu juga far'unnya dari muzakkar dan juga saya bilang juga bahwasanya far'unnya dari dan dia juga alam. Ala kulihal dari 2 ilat ataupun banyak ilat yang tadi saya sebutin, inti dari ilatnya si Fatimah dan ilatnya fi'il itu sama, yaitu punya 2. Itu tadi. Dan ilat-ilat yang saya sebutin kemarin dan hari ini itu sama saja. Itu ilat yang disebutin oleh para ulama terkait tentang Fatimah dan juga fi'il, yang mana itu masuk ke dalam bagian mutamakin ghairu amkanin. Itu, semoga ini soalnya saya agak ke distract sama itu, sama kata-katanya dari mutamakin amkan sama mutamakin ghairu amkan. Soalnya kalau misalkan teori dari buku yang saya baca tuh nggak ada istilah ini gitu, Ustaz. Jadi di buku itu tuh langsung dijabarin apa aja yang termasuk ghairu mutamakin. Jadi nggak sedetail ini gitu. Jadi saya paham. Oke, baik, alhamdulillah. Oke. Ini sekian dulu. Atau ada pertanyaan? Tafadhol silakan. Tapi materinya cukup sampai sini dulu. Ini sebagai pembuka. Karena nanti silakan. Ya, maaf, lanjut dulu. Silakan kalau ada yang mau tanya sebelum ditutup. Iya, mau nanya Ustadz. Tadi kepotong pembicaraannya. Nah, ini
kan kemarin saya belajar Ghairul Munsharif ya. Nah, itu kan sifatimatu, terus hamzatu, gitu-gitu kan. Karena ada ilat, ada 2 ilat, ada 1 ilat gitu. Nah, dia berarti si mutamakin ghairul amkan, itu dia masuk seluruh si Ghairul Munsharif Ustaz, yang isim. Ya, betul. Oh, gitu. Ya, oke. Keren. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Nanti kita akan jabarkan ini ke mutamakin ghairul amkan. Tapi harus tahu dulu nih. Jadi kita nanti jangan sampai, mutamakin apa ghairul munsharif itu dari mana ya? Nah, ini saya kasih tahu alur ceritanya. Seperti itu. Supaya nanti akan teman-teman dapetin di kitab Audahul Masalik. Kitab Audahul Masalik itu kalau di sini itu merupakan kitab level keempat. Seperti itu, setelah dipelajari. Nah, saya hadirkan itu ke tengah-tengah teman-teman. Insya Allah nanti ini nggak bakal ini bakal kepake. Jadi kalau ini paham betul, insya Allah nanti ketika ketemu istilah-istilah ini langsung mudah nanti. Nanti kitab Qatrun Nada, kitab Syuzuru Zahab, kitab Sarah Ibnu Aqil, dan kitab nanti Audahul Masalik, lebih-lebih dengan kitab Mughni Labib, insya Allah nanti bakal paham ini semua. Ini istilah yang sangat penting untuk kita ketahui. Seperti itu. Oke. Nah, seperti kemarin saya bilang bahwasanya saya akan menghadirkan teman-teman itu dari kitab-kitab yang tinggi. Sehingga nanti ketika teman-teman membaca kitab-kitab yang tinggi itu udah mulai bisa terbiasa. Seperti itu. Oke. Tapi harus paham setiap detil kalimat yang diucapkan oleh saya dan bisa dipahami, insya Allah nanti bisa lebih paham lah ke kitab-kitab berikutnya. Seperti itu. Karena belajar satu kitab itu kalau ini sekedar kisah cerita aja lah ya. Satu kitab itu para masyayikh itu selalu pernah bilang itu satu kitab itu minimal 50 minggu. 50 minggu itu sekitar 1 tahun. Seperti itu. Bayangin para masyayikh itu menghabiskan kitab nahwu aja seenggaknya 6 level. Itu bisa sampai 10 tahun belajar nahwu doang. Seperti itu. Makanya kalau misalkan teman-teman ada yang ngampu kitab ngaji, kitab Turoth, misalnya kitab Jurumiyah, kitab Qatrun Nada, ikutin aja, nggak apa-apa. Karena siapa tahu perjalanan ilmiahnya para ulama, para ustadz-ustadz itu, para guru-guru kita yang ngajar itu mereka sudah mengumpulkan banyak maklumat, puluhan tahun mereka kumpulkan dan dikasih ke tengah-tengah kita. Seperti itu. Ibaratnya nih ya, orang-orang hari ini tuh cuma tinggal dikasih buahnya saja. Seperti itu. Tapi yang motong buah, yang milihin buah, itu ya para ulama-ulama tersebut. Seperti itu. Jadi jangan pernah menyia-nyiakan umurnya para ulama. Kalau ada ulama, datangi. Kalau ada yang ngejin datangi. Jangan sampai kita menyia-nyiakan. Seperti itu. Karena para ulama itu juga tuh orang-orang yang menghabiskan waktunya dengan belajar. Seperti itu. Bayangin, guru kami itu ketika menyiapkan 2 jam materi 2 jam, itu menghabiskan waktu 20 jam untuk murojaah. Seperti itu. Dan kalau bahasa sekarang itu 20 jam, bayangin, baca kitab dan lain sebagainya. Itu kalau dalam bahasa sekarang tuh isinya tuh daging semua. Setiap detiknya itu pun isinya itu merupakan ilmu. Lah kita ngisi 2 jam cuman mutolaah misalnya berapa? 3 jam. Mutolaahnya 1 jam, misalnya setengah jam. Enggak sempurna itu. Itu benar-benar serius. Dan kalau misalnya ada guru-guru kita yang minta bayaran ataupun minta keikhlasan kita dalam infakkan saja. Itu tuh kita sedang ganti waktunya beliau memurojaah pelajaran yang kita kasih ke kita. Kita itu sedang membeli waktunya beliau yang harusnya beliau gunakan untuk bekerja, yang harusnya beliau gunakan untuk ngomong anaknya, yang harus gunakan beliau untuk masakin istrinya, untuk nyuciin baju istrinya dan lain sebagainya. Itu kita gunakan, itu beliau gunakan untuk kita. Seperti itu. Makanya jangan pernah menyia-nyiakan umurnya para ulama. Apalagi dengan cara mencaci makinya, ngolok-ngoloknya, sampai nggak sopan di majelisnya itu, jangan sampai seperti itu. Oke, mafhum ya sampai sini ya. Jadi itu
pentingnya makanya ada buku namanya Qimatul Zaman Indal Ulama. Berharganya waktu di kalangan para ulama itu seperti itu. Makanya jangan pernah sekali-kali menyia-nyiakan umurnya para ulama. Seperti itu. Nah, ini pembicaraan saya ini akan menjadi omong kosong ketika teman-teman di sini tuh nggak terjun langsung. Tapi omongan saya ini akan menjadi nyata ketika teman-teman tuh merasakan betul. Kalau teman-teman tuh hidup 24 jam dengan ilmu. Seperti itu. 24 jam hidupnya cuma dengan ilmu saja. Nah, Ustadz, kami kan bekerja, kami kan ngurusin ini, kita punya ini kan. Nggak masalah seperti itu. Apapun pekerjaan teman-teman, jangan pernah sekali-sekali kita tuh meninggalkan belajar. Seperti itu. Ya, waktunya belajar, ya belajar. Waktunya bekerja, ya bekerja. Seperti itu. Nah, jadi jangan sampai kita tuh menyalahkan A, akhirnya meninggalkan yang B. Jangan sampai seperti itu. Karena kita bekerjanya kita itu pun juga berpahala, belajarnya kita pun itu juga berpahala. Seperti itu. Oke. Nah, itu sekilas lah dari saya. Mungkin sebagai penutup gini. Sebagai penutup saya pengen sedikit cerita lah. Saya minta waktunya sekitar 10 menit lah. 10 menit. Saya mungkin ini pernah cerita kepada teman-teman dan mungkin ini saya ulangi lagi cerita saya lagi ya. Ketika saya tuh dulu tuh pernah kuliah ya. Ini mungkin Mas Indra tuh pernah nggak sengaja itu ngirim daftar nama PTN-nya ke saya. Ustadz, ini nama Ustadz bukan? Seperti itu. Bahwasanya saya terdaftar sebagai mahasiswa Unila waktu itu. Dan saya waktu itu meninggalkan kuliah yang sudah berjalan selama 6 semester itu saya tinggalin untuk pergi ke sini. Seperti itu. Dan alhamdulillahnya saya langsung diterima di perkuliahan tanpa saya harus SMP dan SMA dulu di sini. Seperti itu. Nah, pengorbanan saya selama 6 semester itu, yang mungkin kalau misalnya orang tua saya hari ini dengar itu mungkin orang tua saya juga bakal geleng-geleng kepala seperti itu. Ini bocah kenapa ya? Udah 6 semester gitu kan. Biaya kuliah juga nggak murah, mahal banget seperti itu, tiba-tiba ninggalin gitu aja. Seperti itu. Tapi ala kulihal dari itu semua orang tua saya pada ujungnya adalah ikhlas seperti itu. Ketika saya sampai di sini, itu ternyata saya menemukan seseorang yang lebih hebat lagi berjuangnya daripada saya. Dia meninggalkan istrinya. Dia meninggalkan pekerjaannya. Waktu itu pekerjaan beliau ini sebagai executive manager di salah satu perusahaan minyak milik Prancis waktu itu. Dia tinggalkan untuk belajar di sini di Al-Azhar Asy-Syarif. Seperti itu. Senior saya yang lain juga pun ada juga meninggalkan negerinya dan dibawa seluruh keluarganya untuk di sini juga. Seperti itu. Untuk belajar di sini. Untuk mengabdikan ilmunya hanya untuk ilmu saja. Apa ibrohnya yang bisa kita ambil? Bahwasanya ketika kita tuh punya azam, ketika kita tuh punya keyakinan, camkanlah keyakinan kita itu dan bulatkan tekad kita tersebut. Insya Allah, Allah akan tunjukkan jalan kita. Ini loh, kamu jalannya mesti ke sini, ini jalannya ke sini. Dan insya Allah, Allah akan hadirkan circle yang itu sesuai dengan tujuan kita juga. Insya Allah. Dan nanti di tengah-tengah perjuangan kita, pasti kita akan menemukan orang yang lebih hebat berjuangnya daripada kita. Seperti itu. Kalau mungkin kita hari ini cuma mengorbankan waktu 3 jam, 2 jam cuma untuk belajar, pasti nanti akan kita temui di perjalanan rihla ilmiah kita itu ada orang yang lebih hebat lagi berjuang daripada kita hari. Seperti itu. Itulah yang disebut sebagai namanya pengorbanan, dan kalau kita sudah azam, kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang sesirkel dengan azam kita tersebut. Seperti itu. Nah, dan mungkin sedikit juga cerita lagi bahwasanya, lalu kalau misalkan kita itu sudah punya azam, Ustadz, bagaimana cara kita itu menentukan ABCD-nya? Seperti itu. Oke. Jadi waktu itu, ini cerita yang lain lagi, bahwasanya saya waktu itu jalan berdua sama Ustadz Yuwana, naik mobil waktu itu. Beliau itu cerita ke saya gini,
sebagai seorang muslim yang visioner, itu kita tuh harus punya grand design dalam hidup. Nah, seperti itu kata beliau. Nah, setiap grand design itu kita rumuskan ke dalam visi misi hidup. Visi misi hidup itu nanti kita jabarkan lagi. Setiap tahun kita mau ngambil apa, setiap bulan kita mau melakukan apa, setiap hari kita mau melakukan apa. Itu kita harus jabarkan. Sehingga arah belajar kita, arah tujuan hidup kita itu jadi teratur. Seperti itu kata beliau. Dan alhamdulillah saya coba terapkan itu ke dalam kehidupan saya. Seperti itu. Ya, sampai sekarang itu dari ketiga kisah ini, ketika kisah saya, kisah teman-teman senior-senior saya yang ada di sini, dan juga kisahnya Ustadz Yuwana, ibroh yang pengen saya sampaikan adalah ketika teman-teman itu sudah mau berazam, sudah berniat bulat, langsung diaplikasikan, langsung dijalankan. Jangan pakai nanti, jangan pakai tapi. Pokoknya gas terus. Seperti itu. Kalau nanti ada halangan, rintangan, terus ada cacian, ada olok-olok dari orang-orang di kita, nggak apa-apa. Itu anggaplah sebagai lagu kita dalam berjuang, seperti itu. Saya juga dulu ketika saya ngaji, ketika guru saya sendiri itu yang bahkan nggak mungkin lah, seperti itu. Yang nggak mungkin itu guru saya sendiri, itu keluar dari lisannya beliau sendiri. Dan itu saya akan buktikan omongan antum Ustadz salah. Kalau itu saya itu bisa. Seperti itu. Nah, ini beberapa hal yang pengen saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga bisa diambil pelajarannya, dan juga semoga ini menjadi cerminan bagi diri kita sendiri. Bahwasannya ternyata ada loh orang yang lebih hebat berjuangnya daripada saya dalam belajar. Ada loh orang yang berjuangnya itu lebih hebat daripada saya itu dalam hidup, dalam menjalani hidup ini. Seperti harusnya saya itu menjadi orang yang bersyukur, harusnya saya itu lebih giat lagi dalam belajar, harusnya saya itu lebih semangat lagi dalam menuntut ilmu. Seperti itu. Nah, itu aja kurang lebihnya dari saya. Kalau ada salah-salah kata mohon maaf, dan pada Allah saya mohon ampun, dan saya akhiri wassalamualaikum. Kita tutup dengan ucapan istighfar dan doa kafarat majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kafarat majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf, dan pada Allah saya mohon ampun. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.